penguasa pembuat gaduh, di tengah munculnya berbagai aksi keprihatinan para guru besar dan akademisi yang mengkritik rezim Joko Widodo. Tiba-tiba muncul gerakan tandingan dari sejumlah petinggi dan alumni. Sikap beberapa petinggi kampus dan kelompok alumni kampus ini justru menunjukkan sikap kontra terhadap pernyataan para guru besar dan akademisi tersebut. Berbeda dengan aksi para guru besar yang menilai Jokowi melakukan penyimpangan jelang pemilu tahun 2024, para rektor dan alumni ini justru membawakan narasi berkebalikan. Para rektor dan alumni ini mengeklaim kondisi politik Indonesia baik-baik saja, serta sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis. Bahkan, para rektor dan alumni kampus tersebut begitu mengapresiasi kinerja Jokowi dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. Sepintas aksi tandingan ini terlihat lumrah di negara demokrasi manapun. Tidak ada persoalan apabila terjadi perbedaan pandangan mengenai suatu fenomena yang terjadi di publik, termasuk dalam menilai kinerja pemerintahan Jokowi. Yang menjadi soal, tak lama setelah beredarnya video para rektor dan pernyataan alumni kampus itu, terungkap pengakuan bahwa aksi mereka direkayasa. Yang mengenaskan, Cawapres Mahfud MD juga mendapat laporan apabila rektor-rektor tersebut diintimidasi demi meredam petisi yang mengkritik pemerintah Jokowi. Adalah lumrah jika para petinggi kampus yang didesak memberikan pujian itu tak berani melawan. Entah karena takut kehilangan jabatan, maupun takut institusinya diobrak-abrik penguasa. Yang jelas fenomena seperti itu bukan kali ini saja terjadi. Bedanya, pernyataan itu berbau kontra narasi yang terorkestrasi dengan irama yang sama, guna merespon kolega mereka di Civitas Akademika. Aparat kepolisian bahkan mengaku bahwa pihaknya memang meminta para petinggi kampus membuat kontra narasi terhadap aksi keprihatinan para guru besar dari puluhan universitas tersebut demi menjaga kesejukan jelang pencoblosan. Diharapkan para tokoh, baik tokoh agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompetensi, bisa membantu menjaga situasi Kamtibmas, bisa menyampaikan kontra narasi agar pemilu berjalan aman, lancar, dan tertib. Namun yang disayangkan, aparat kepolisian sepertinya tidak sadar, atau mungkin tidak peduli, siapa yang menyebabkan kegaduhan di publik. Beberapa hari jelang pemilu, Presiden Jokowi dan sejumlah pembantu di kabinetnya lah yang justru membuat kegaduhan politik di tanah air dalam beberapa bulan belakangan ini, yang berujung pada menghangatnya situasi. Proses pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang dipaksakan melalui perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi MK, menjadi pintu masuk kegaduhan. Tidak berhenti sampai di situ, Jokowi seperti membiarkan para menteri dan kepala daerah pendukung paslon Prabowo Gibran berkampanye secara terbuka, bahkan saat masih menampar di tubuh mereka fasilitas negara. Bahkan, Jokowi sendiri sebagai presiden justru diduga menggunakan instrumen bantuan sosial Bansos yang berasal dari APBN untuk menarik simpati publik demi memenangkan paslon yang ia dukung. Lalu, yang tak kalah brutalnya ialah ketika Jokowi menegaskan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye untuk salah satu paslon. Berbagai aksi dan pernyataan Jokowi itulah yang kemudian membuat nalar para guru besar dan akademisi dari puluhan kampus di berbagai pulau di Indonesia terusik. Benar bahwa Jokowi menyatakan tidak akan berkampanye. Jokowi juga akhirnya menegaskan lagi bahwa ia memerintahkan agar TNI, Polri, ASN, kepala daerah bersikap netral. Tapi, publik sudah terlanjur tidak mempercayai ucapan Jokowi yang berubah-ubah. Sebab, sebelumnya Jokowi pernah menyampaikan hal yang sama, bahwa ia tidak akan cawe-cawe dan netral. Nyatanya ia mencabut ucapannya dengan tindakan cawe-cawe dan kehendak untuk berpihak. Itulah drama, itulah benturan ucapan antara Jokowi kemarin dan Jokowi hari ini. Itulah sumber kegaduhan sesungguhnya, hulu ketidakkondusifan menjelang pencoblosan. Seruan guru besar dan Civitas Akademika adalah reaksi dari aksi ugal-ugalan, memain-mainkan aturan dan prinsip demokrasi. Maka, apabila aparat keamanan ingin membuat pemilu tahun 2024 ini berlangsung aman dan tertib,
serta kondusif, silakan minta Jokowi dan sejumlah anggota kabinetnya agar berhenti menggunakan kekuasaan untuk jalan kesesatan. Hal lain yang tak kalah penting, segera bantu kerja penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi berbagai kecurangan yang potensial terjadi akibat keberpihakan elit penyelenggara negara. Aparat keamanan seharusnya tak perlu khawatir dengan aksi para guru besar dan akademisi, sebab hampir dipastikan mereka tak ingin merusak negara ini. Mereka hanya geram dengan hilangnya etika bernegara yang dipertontonkan penguasa. Mereka hendak menyentil agar kesadaran dan kewarasan kembali terwujud di negeri ini. Sesederhana itu, sesimpel itu.